Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali mendengarkan Renungan 79. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Injil Lukas pasal yang ketiga. Pada ayat 23 sampai 38, kita melihat ada catatan silsilah yang cukup panjang dan hanya berisi nama-nama. Daftar nama yang mungkin jarang untuk diperhatikan. Tetapi ternyata silsilah itu punya catatan yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema silsilah. Dalam dunia Yahudi ada catatan penting dari silsilah itu untuk mengetahui orang tersebut dari mana asalnya, dari suku apa, mereka punya hak-hak tertentu seperti apa, dan itu yang dituliskan di dalam Injil Lukas. Ya, Injil Lukas menuliskan beberapa catatan yang penting, yang menarik untuk kita lihat. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat dari ayat 23 sampai 38, itu dimulai dengan nama Yesus. Jadi Yesus adalah anak dari siapa dan seterusnya. Jadi Lukas menuliskan silsilah itu secara mundur. Dari Yesus terus sampai kepada Adam, nantinya kita lihat ya. Nah, itu adalah sesuatu catatan yang menarik yang kita bisa perhatikan. Bahwa tujuan yang dituliskan oleh Lukas sangat jelas. Untuk menerangkan bahwa Yesus itu bukan hanya milik satu generasi, tetapi bagian dari kisah manusia bahkan sejak awal manusia. Nah, kemudian garis yang kita lihat silsilah ini tidak berhenti pada Abraham. Karena pada ayat 38 kita melihat ada catatan anak Enos, anak Set, anak Adam. Sebagian besar orang Yahudi mungkin seringkali berhenti silsilahnya pada Abraham. Ya, karena ia adalah bapak dari orang percaya, ya, bapak bangsa Israel. Tetapi Lukas menuliskan jauh lebih panjang, bahkan menuliskannya sampai pada manusia pertama. Apa yang kita bisa belajar ya? Yesus bukan hanya juru selamat orang Yahudi, tetapi catatannya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dari seluruh umat manusia. Itu sebabnya kita lihat silsilahnya kemudian sampai kepada Adam. Tetapi kemudian ayat itu pada ayat yang ke-38 berbunyi demikian. Anak Adam tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kemudian dituliskan anak Allah. Ini adalah satu catatan yang sangat istimewa karena garis silsilahnya itu kalau Bapak Ibu membaca dari ayat 23 dimulai dengan Yesus, lalu ada nama manusia, nama-nama manusia yang banyak sampai kepada Adam manusia pertama, dan kemudian ditutup dengan anak Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus ada di dua kenyataan, dalam kemanusiaan yang penuh, tapi juga dengan hubungannya dalam hubungan ilahi dengan Allah. Ini seolah-olah jadi gambaran bahwa Yesus itu menjembatani antara manusia dengan Allah. Jadi ada beberapa makna rohani yang kita bisa renungkan bahkan dari catatan silsilah. Kenapa silsilah itu dituliskan di dalam Alkitab? Ya, yang pertama kita bisa belajar bahwa Yesus datang benar-benar sebagai manusia. Catatannya dalam sejarah itu ada sungguh-sungguh nyata. Yesus itu punya garis keluarga, garis keturunan, bahkan tempat dalam sejarah di manusia. Ini hal yang sangat penting karena Yesus itu datang sebagai manusia. Itu sebabnya dia bisa mewakili menebus manusia. Seorang dokter kalau mau menyembuhkan penyakit tapi dia tidak pernah paham tubuh manusia, ya tentunya tidak akan dipercaya sebagai seorang dokter. Dan demikian pula penebusan. Untuk menebus kita manusia, Yesus masuk ke dalam kondisi manusia.
Kedua, kita bisa belajar bahwa Yesus juga adalah gambaran Adam yang baru. Menelusuri silsilah ini sampai ke Adam, ya Lukas menunjukkan satu kenyataan bahwa pada Adamlah ada kejatuhan manusia. Karena kejatuhan Adamlah, maka seluruh umat manusia juga menjadi orang-orang yang kemudian jatuh di dalam dosa. Tetapi kemudian kita melihat dengan hal itu, kita melihat setelah Adam jatuh, lalu Yesus datang. Dan karena Yesus datang, kita bisa belajar. Waktu Adam datang, manusia membawa dosa ke dalam dunia. Tapi Yesus datang membawa pemulihan. Ya, jadi satu catatan yang sangat istimewa. Jadi Yesus datang sebagai Adam yang baru. Kalau Bapak Ibu lihat di Lukas pasal 4, kita juga akan melihat bagaimana ada satu catatan Yesus di padang gurun dan kemudian juga menghadapi berbagai macam godaan. Tetapi di dalam Lukas pasal 4 kita melihat Yesus datang sebagai Adam yang baru dan dia berhasil menang atas segala godaan. Jadi kita melihat makna rohani dari silsilah itu sangat luar biasa. Allah itu bekerja melalui sejarah yang sangat panjang dari generasi ke generasi dan ada puluhan generasi. Ya kalau kita melihat ada yang mengalami kegagalan, ada yang mengalami peperangan. Ya Tuhan bekerja dengan caranya. Kita seringkali ingin Tuhan itu bekerja dengan sangat cepat. Tetapi catatan silsilah ini mencatat, memberikan kita satu pelajaran. Yesus bekerja dengan caranya bahkan dari generasi ke generasi. Sehingga kita bisa belajar tidak ada kehidupan yang tidak penting bagi Tuhan. Mungkin ada nama-nama yang Bapak Ibu baca dalam silsilah ini kita bahkan tidak tahu orangnya, tidak kenal orangnya. Mungkin tidak ditulis kisah mereka secara lengkap dalam Alkitab, hanya disebut namanya. Kenapa? Tetapi nama mereka dicatat karena mereka ada dalam rencana Tuhan. Setiap kehidupan ya itu punya dampak yang luar biasa. Mungkin dia sederhana, tidak terlalu terkenal, bukan tokoh yang besar, tetapi nama itu tercantum sebagai bagian dari sejarah karya Tuhan. Karena itu apa yang kita bisa belajar? Ya penerapan dari kita belajar sejarah. Mungkin kita membaca silsilah lalu kita berpikir apa ya pentingnya silsilah untuk saya belajar dalam Alkitab. Bapak Ibu ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Karena sama seperti nama-nama yang tercantum dalam silsilah, hidup kita pun adalah bagian dari semua gambaran sejarah yang Allah sudah siapkan. Kita mungkin hanya berpikir kalau hidup kita ini kita lihatnya ya pekerjaan saya, keluarga saya, masalah-masalah saya, semua hal-hal yang berhubungan dengan pribadi. Tetapi waktu kita baca silsilah tadi dari Adam, nama-nama sampai kepada Yesus, sebenarnya ya kita juga adalah orang-orang yang termasuk dalam sejarah itu karena kita pun adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Jadi sebenarnya hidup kita pun bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi kita juga ada dalam catatan sejarah yang besar dalam dunia ini. Dan yang kedua, kita bisa belajar bahwa orang-orang yang tadi kita sudah lihat namanya mungkin adalah orang-orang yang sederhana. Bahkan mungkin mereka tidak tahu atau tidak menyadari bahwa hidupnya itu masuk dalam catatan kelahiran Yesus, kelahiran Mesias. Tapi bagaimana mereka tetap setia dalam jalur hidupnya, melaksanakan, mengerjakan hal-hal yang dipercayakan dalam hidupnya, membuat mereka juga kemudian termasuk dalam jalur sejarah. Jadi mari kita belajar juga. Kesetiaan dari generasi ke generasi itu mempengaruhi generasi di bawahnya. Yang kita lihat ya dari Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya dari silsilah-silsilah yang kita belajar. Jadi hari ini pun setiap keputusan kita akan mempengaruhi orang-orang, keputusan generasi yang ada di bawah kita. Sama seperti Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu garam dunia, kamu terang dunia. Apapun yang kita lakukan hari ini berdampak bagi generasi setelah kita. Karena itu sama seperti silsilah yang kita belajar tadi, mari kita juga punya dampak yang baik. Dan kalau kita lihat daftar nama-nama itu dengan jujur ya, beberapa tokoh-tokoh itu punya catatan-catatan yang tidak sempurna.
ada kegagalannya, mungkin ada kesedihannya, ada kejatuhannya. Tetapi kita bersyukur karena kita lihat Tuhan tetap bekerja dalam hidup mereka, memulihkan, mengampuni, bahkan Tuhan bekerja melalui orang-orang yang gagal sekalipun untuk memulihkan mereka. Jadi ada harapan di dalam Tuhan. Jadi kesimpulan apa yang kita bisa belajar dari catatan-catatan silsilah yang hari ini kita lihat? Allah itu bekerja melalui sejarah manusia. Dia bahkan masuk ke dalam seluruh catatan kita sebagai manusia. Dia datang sebagai Adam yang baru yang memulihkan kita. Dan setiap kita ada di dalam rencana Tuhan. Mungkin ada nama-nama yang tidak terkenal, yang sederhana. Tapi sesungguhnya di sana ada catatan sejarah, ada catatan kisah yang Tuhan bisa kerjakan dalam sejarah keselamatan. Dan yang sangat istimewa adalah nama saya, nama Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pun tercatat dalam sejarah itu. Mungkin tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi nama kita juga adalah catatan silsilah orang-orang yang ditebus Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang yang masuk dalam sejarah penebusan yang Tuhan sudah kerjakan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang juga mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nama saya, nama Bapak Ibu, Saudara ada dalam catatan firman Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sebaik-baiknya untuk kemudian jadi berkat bagi generasi setelah kita. Sama seperti 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita bersyukur nama kita adalah nama orang-orang yang ditebus Tuhan. Kita masuk dalam silsilah yang luar biasa. Terus bersukacita dan kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, mari menyalurkan berkat melalui kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, atau bahkan Bapak Ibu juga dapat menyampaikan pokok-pokok doa untuk kita saling mendoakan melalui chat di 081327420088. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur dari silsilah yang kami dapat belajar. Kami tahu bahwa Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa melalui banyak orang dari generasi ke generasi, bahkan sampai kepada kami hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah bekerja pada generasi-generasi yang lalu, tapi Engkau terus bekerja sampai generasi kami hari ini. Dan biarlah kami dapat belajar untuk menggunakan hidup kami dengan sebaik-baiknya. Nama-nama yang sudah ditebus, pribadi-pribadi yang ditebus oleh darah-Mu. Kami mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dengan sebaik-baiknya. Berkatilah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Setiap kami yang ditebus oleh darah Yesus, kami terus mengingat, menaruhnya itu di dalam hidup kami sebagai baju sirah keadilan, supaya hati kami terus terlindungi untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kami tahu nama kami ada dalam sejarah penebusan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Ya Allah yang menyelamatkan, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.